Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Vita. Bagaimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah baik Bu Nia. Saya mengganggu nggak ya telepon Bu Nia? Soalnya banyak sekali yang mau saya bicarakan sama Bu Nia. Oh enggak kok Bu Vita, ini lagi santai-santai Bu Vita. Bagaimana Bu Vita? Apa yang mau Ibu Vita ceritakan? Saya siap mendengar. Begini Bu Nia, saya mau menceritakan keluh kesah saya dengan pelajar. Akhir-akhir ini murid saya itu kayaknya kurang semangat mengikuti pelajaran yang saya berikan. Bahkan mereka itu cenderung kayak ogah-ogahan gitu mengerjakan tugas. Jadi hal ini yang membuat saya resah dan gelisah. Apa kira-kira ya yang menyebabkan murid saya itu tidak semangat dalam belajar? Oh begitu Bu Vita. Kira-kira Bu Vita, apakah semua anak ini Bu Vita yang kurang semangat atau 50-50 Bu Vita? Setengahnya siap, setengahnya nggak siap, atau bagaimana Bu Vita? Murid saya kan cuma 11 ya Ibu Nia ya. Mm-mm. Jadi itu lumayan sedikit kalau dibandingkan dari tahun kemarin 20-an lebih. Nah, sekarang ini cuma 11 orang dan itu yang membuat saya berpikir kenapa siswa yang sedikit ini kok rata-rata pasif gitu. Jadi hanya beberapa siswa saja yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang seperti seperti yang saya harapkan begitu. Mereka juga banyak yang tidak selesai dalam menyelesaikan tugasnya. Hmm, nah, itu lumayan sih Bu Vita ya. Kira-kira Bu Vita, apa yang mempengaruhi mereka? Kok ogah-ogahan ini Bu Vita kok menjadi yang pasif begitu Bu Vita? Karena kalau kita lihat jumlahnya ya kan ya 11-12 lah sama di sekolah kami Bu Vita. Sama-sama sedikit siswanya. Iya, seharusnya kan kalau sedikit itu keinginan saya kan lebih semangat daripada tahun kemarin. Kemarin itu murid saya itu banyak tapi semangatnya luar biasa. Namun yang sedikit inilah yang membuat saya berpikir eh kayaknya pembelajaran saya Bunia yang kurang menarik karena akhir-akhir ini strategi, metode yang saya sajikan dalam kegiatan pembelajaran saya tuh hanya itu-itu saja, kayaknya monoton. Mungkin hal ini yang membuat siswa saya tidak tertarik ataupun tidak bergairah dalam belajarnya, Bunia. Oh, bisa jadi Bu Vita. Maklum murid kita ini kan anak-anak kelas rendah Bu Vita. Nah, dari beberapa contoh kasus sederhana itu tadi Bu Vita sudah menemukan belum akar masalahnya sama penyelesaiannya Bu Vita? Kira-kira Hmm, apa yang perlu dibenahi begitu Bu Vita? sepertinya saya harus merubah cara mengajar saya deh, Bunia. Karena kan kita sebagai guru tentunya kita tuh kan harus memiliki banyak cara bagaimana agar siswa ini dapat belajar dengan tenang, kemudian mereka dapat belajar dengan aktif. Itu saya berpikir eh, kayaknya saya harus segera merubah cara belajar saya. Hmm, jadi begini Bunia, sepertinya saya kurang memperhatikan gimana kebutuhan siswa saya. Sehingga dalam pembelajaran saya selama ini kegiatannya monoton. Jadi strategi, metode yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran saya itu hanya itu-itu saja. Mungkin ini penyebabnya siswa saya itu tidak tertarik dan bergairah. Karena saya juga jarang sekali loh menggunakan media pembelajaran. Padahal kan media pembelajaran itu merupakan sumber belajar juga bagi siswa. Jadi Iya, kayaknya itu sih Bunia yang menyebabkan siswa saya tidak tertarik dalam pembelajaran saya. Sehingga mereka itu tampak bosan dengan kegiatan saya. Jadi mereka itu kepikirannya itu um, ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat pulang aja. iya benar sekali Bu Vita. Apalagi kita ini yang ngajarnya di kelas rendah Bu Vita. Jadi tuh bagaimana caranya kita biar menjadikan sekolah itu adalah rumah kedua.
Jadi menurut Bu Vita ini, media pembelajaran apa yang paling tepat Bu Vita pakai biar membangkitkan semangat anak-anak ini Bu Vita? Saya sama Bu Nia sama kan, kita sama-sama mengajar di kelas rendah. Jadi menurut saya eh, anak-anak kelas rendah ini sebaiknya kita banyak menggunakan strategi ataupun metode permainan. Karena kan anak-anak ini senang sekali dengan yang namanya bermain. Karena anak-anak ini tidak jauh dari dunia bermain, apalagi ini kelas rendah ya Bu Nia. Kemudian untuk penggunaan media pembelajaran ini sangat penting sekali karena media pembelajaran itu adalah perantara dalam penyampaian materi. Dengan media pembelajaran juga anak-anak mungkin akan lebih mudah menyerap materi yang akan saya sajikan. Lebih-lebih jika saya menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Karena dengan demikian pembelajaran saya akan lebih ke kontekstual. Artinya anak-anak atau peserta didik saya lebih semangat lagi dalam belajar karena mereka melihat benda secara langsung atau sehingga mereka itu lebih konkret lagi apa yang mereka lihat dalam pengalaman belajarnya sehingga pembelajaran saya akan lebih bermakna seperti itu Bu Nia. Lebih-lebih sekarang ini kan kita sudah memasuki era digital yang tak jarang sekali bahwa anak-anak di rumah itu banyak sekali waktunya digunakan untuk bermain game melalui gadgetnya karena masing-masing wali murid tentunya kan memiliki HP Android yang di sana anak-anak lebih luas lagi melihat di dunia luar sana sehingga sebagai pendidik tentunya saya akan memanfaatkan alat teknologi ini untuk mentransfer pengetahuan kepada mereka sehingga alat teknologi ini tidak hanya digunakan untuk bermain saja sehingga dari situ anak-anak juga dapat belajar seperti itu Bu Nia. Mungkin saya nantinya akan melaksanakan pembelajaran dengan melalui kuisis. Dengan begitu materi yang saya sajikan tidak akan monoton tentunya sehingga anak-anak dapat bermain sambil belajar karena kan dunia anak itu dunia bermain seperti itu Bu Nia kayaknya. Oh iya Bu Vita, saya setuju banget itu Bu Vita, bagus. Jadi tuh media digital ini bisa diambil positifnya kan untuk anak-anak. Ya, Jadinya nggak melulu lah alat-alat teknologi ini merugikan, tapi ketika kita bisa membuat alat teknologi itu bermanfaat, malah bagus. Nah, menurut Bu Vita ini, kira-kira dukungan apa yang bisa menambah ini loh Bu Vita keberhasilan rencananya Bu Vita ini, selain dari alat-alatnya mungkin ada dari rekan-rekannya Bu Vita atau dari siswa sendiri Bu Vita? yang pertama tentunya alat yang digunakan tentunya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian lingkungan sekitar tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Bagaimana sih caranya agar kita itu dapat memberdayakan anak-anak, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar anak sebagai sumber belajar tentunya. Kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua murid karena kan bagaimanapun juga orang tua itu adalah pendidikan utama yang mempengaruhi keberhasilan sebagai seorang anak. Jadi sebelum anak itu masuk ke sekolah tentunya anak-anak akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini menurut saya lingkungan keluarga itu menjadi faktor penentu gimana anak itu dapat diarahkan menjadi ke arah yang lebih baik. Karena di sekolah itu hanyalah kita meneruskan apa yang mereka dapatkan dari lingkungan keluarga sehingga di sekolah itu tugas kita sebagai guru ya menebalkan apa yang sudah ada dalam diri anak. Iya Bu Vita. Jadi sebagaimana kita ketahui kan anak itu kan tentunya memiliki potensi ya Bu Nia ya. Benar Bu Jadi Vita. sebagai guru tentunya akan bagaimana sih mengarahkan
siswa tersebut dapat berkembang sesuai dengan potensinya, yaitu dengan segala apa yang sudah ada dalam dirinya. Tugas kita hanyalah mengarahkan. Jadi di sini saya juga akan berkolaborasi dengan warga sekolah dan juga orang tua murid wali tentunya Bu Nia. Benar sekali Bu Vita. Seperti yang Ki Hajar Dewantara ajarkan ya Bu Vita ya. Memang pembelajarannya Iya, menuntun juga. Memang sangat tepat sekali kita ajarkan ke anak-anak kelas rendah ini Bu Vita terutama. Memang benar-benar pembelajaran berpihak kepada murid juga. Nah, saya iya. mendengarkan rencana-rencana Bu Vita itu sudah bagus sekali. Kira-kira Bu Vita, kapan mulai dieksekusi Bu Vita rencana yang luar biasa ini? Harusnya ya secepatnya karena bagaimanapun juga kita sebagai guru tentunya harus memiliki 1000 cara. Jika siswa memiliki 1000 keunikan, maka guru juga harus memiliki 1000 cara kan. Bagaimana caranya mengatasi semua keunikan yang ada pada siswa kita karena tentunya murid-murid kita ini kan satu sama lain tetap berbeda. Nah, di sini saya harus segera melaksanakan apa yang menjadi rencana saya. Salah satunya yaitu memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dengan cara memberikan pembelajaran-pembelajaran yang mereka akan masuk ke dalam kegiatan tersebut sehingga tidak hanya guru yang aktif sehingga siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan ini kan masih dalam rencana, dalam ide-ide saya. Namun hal ini harus segera saya laksanakan karena kalau dibiarkan maka akan berlarut-larut dan ini hasilnya akan tidak baik dan akan menimbulkan masalah yang lebih serius lagi. Seperti itu Bunia. Iya, luar biasa Bu Vita. Jadinya tuh seperti kayak kita apa ya? Mengatasi masalah tanpa masalah ya Bu Vita. Ya benar sekali. Jadinya Ya bagus. itulah dilema kita sebagai seorang guru Bunia. Jadi ya saya ngerasa bahwa kita itu sebagai seorang guru emang benar harus belajar dan belajar. Inilah dinamakan belajar sepanjang hayat yang dimana guru setiap periodenya akan ketemu dengan siswa-siswa yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda sehingga disinilah uh, kita sebagai guru harus menemukan bagaimana solusi yang akan kita hadapi ke depannya. Iya, benar sekali Bu Vita. Saya sangat setuju. Nah, Bu Vita, saya sudah mendengarkan ceritanya Bu Vita, terus rencana-rencana Bu Vita yang akan Bu Vita laksanakan. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Vita setelah menceritakan semua unek-uneknya? Benar Bu, benar sekali Ibu Nia. Setelah saya menghubungi Ibu Nia, rasanya saya sedikit lega dan rasanya itu plong karena kemarin-kemarin saya itu berpikir sendiri, kemudian saya belum bisa menemukan apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki kegiatan saya selanjutnya. Namun setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Nia, akhirnya keluar ide-ide yang spontanitas membuat saya bergairah untuk memberikan perubahan dalam kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Dan semoga saja apa yang saya rencanakan ini dapat sesuai harapan Ibu Nia. Amin Bu Vita. Saya sangat sangat bagaimana ya Bu Vita? Luar biasa lah. Sangat salut Bu Vita sama semangatnya Bu Vita ini. Nah, saya tetap menunggu kabarnya Bu Vita, kabar baiknya, bagaimana perkembangannya anak-anaknya nanti ya Bu Vita. Saya masih mau mendengarkan cerita-ceritanya Bu Vita. Saya akan tetap memberikan kabar-kabar tentang bagaimanakah perkembangan siswa saya berikutnya karena menurut saya hal ini sangat penting sekali yang dimana kita sebagai guru memang harus terus melakukan kolaborasi dengan siapapun demi kemajuan murid-murid kita. Tentunya saya akan tetap berkabar kepada Ibu Nia. Terima kasih atas waktunya Ibu Nia. Sama-sama Bu Vita, luar biasa Bu Vita. Oh iya Bu Vita, oh, ini mumpung kita lagi berbincang-bincang, saya juga punya cerita ini Bu Vita yang ingin saya ceritakan ke Bu Vita. Oh, begitu ya. Uh, Silakan Bu Nia. Jadi Saya juga penasaran dengan gimana cerita-ceritanya Bu Nia akhir-akhir ini.
Iya Bu Vita, jadi ya kendala-kendala ini saya rasakan sangat sedikit mengganggu proses pembelajaran saya Bu Vita. Saya kan ngajar kelas 1 Bu Vita. Nah, saya tuh punya 8 siswa dan salah satu siswa saya itu ini sedikit kurang semangat, kurang ada motivasi belajarnya Bu Vita. Kurang ada tanggung jawab dalam penyelesaian tugas-tugasnya di kelas. Jadi si anak saya ini dia suka bermain terus Bu Vita. Saat awal pembelajaran itu 5 sampai dengan 10 menit itu pokoknya harus main dulu, harus kita turutin dulu. Nanti kalau misalnya sudah 5 sampai dengan 10 menit dia sudah bosan, baru dia mau belajar. Jadinya baru kayak, "Bu guru, saya mau belajar." Nah, jadinya tuh banyak waktu yang terbuang begitu Bu Vita. Makanya saya sedikit bingung gimana menghadapi anak ini. Memang benar ya Bu Bunia, memang itulah dilema kita sebagai seorang guru. Memang benar kita harus mengikuti bagaimana sih keinginannya dari siswa untuk gaya belajarnya. Namun kan di sisi lain kita sebagai guru kan juga harus mengalokasikan waktu kita dalam mengajar. Nah, menurut Bunia, kira-kira apa ya yang menyebabkan atau yang mempengaruhi peserta tersebut berperilaku demikian? Setelah saya amati Bu Vita, ini kan belum bukan terjadi 1 atau 2 hari Bu Vita, tapi sudah lama sekali lah siswa ini kebiasaannya seperti itu. Dari awal masuk sekolah sampai sekarang sudah mau 6 bulan. Setelah saya amati anak ini yang pertama ya mungkin Bu Vita cara belajar, cara saya ngajarnya itu mungkin kurang bervariasi salah satunya. Saya kurang menggunakan media-media yang lebih kreatif, jadinya mungkin dia bosan, jadinya kurang tertarik. Terus yang kedua, teman-teman di kelasnya juga nggak ada yang mau berteman Bu Vita, soalnya anak ini kan suka ganggu kan, jadinya semua teman-temannya tuh ngejauhin. Yang terakhir, saya rasa ini juga kurang adanya perhatian dari orang tua Bu Vita. Soalnya anak ini saya perhatikan buku-buku tulisnya, itu juga PR-PR-nya jarang sekali dikerjakan Bu Vita. Eh, Tadi kan berdasarkan pemantauannya Ibu Nia bahwa anak ini dijauhi oleh temannya. Dari Mm-mm. beberapa temannya di kelas itu ada nggak temannya yang paling dekat yang sering sekali sama dia? Ada Bu Vita, tapi cuma satu. Itu ya karena anaknya ini takut, makanya mau bersahabat. Soalnya kan dia suka suka ini suka ngajakin baku hantam. Cuma ada satu siswa yang bisa menjadi sahabatnya, bisa ngerti lah. Ya hanya satu aja Bu Vita yang bisa ngajak belajar si siswa saya ini. Yang teman yang lainnya sudah benar-benar tidak mau bersama lagi. Memang ya udah dibiarin aja lah siswa saya ini. Mau selesai mau enggak bakalan ditungguin, tapi kalau yang sahabatnya ini pasti ditungguin. Oh begitu. Lalu baik Ibu Nia, menurut Ibu Nia kira-kira untuk mengatasi kendala yang terjadi kepada salah satu murid Ibu Nia di kelas, rencana ke depannya apa yang ingin Ibu lakukan terhadap siswa tersebut Ibu Nia? Iya Bu Vita. Rencananya sih ini ya Bu Vita, karena saya amati si anak saya ini suka belajar yang ada unsur-unsur mainnya. Jadi dia lebih suka belajar dengan menggunakan benda-benda konkret. Jadi rencana Ya. saya itu saya harus memperbanyak lagi media-media pembelajaran saya. Karena setelah saya amati siswa saya ini sama-sama berhitung pun lebih suka menggunakan batu-batu kecil daripada menggunakan jarinya. Lebih suka menghitung menggunakan daun-daunan daripada ya hanya sekedar pakai jari. Jadinya ya menurut saya pembelajarannya nanti saya harus menyediakan banyak media yang lebih bervariasi. Pembelajaran saya juga lebih berdiferensiasi, lebih mengerti lagi lah kebutuhan murid-murid saya. Yang nggak kalah penting sih saya tanya dulu Bu Vita, apa yang menjadi keinginannya, dia mau belajarnya menggunakan media yang seperti apa sih Bu Vita. Ya benar sekali Bu Nia. Berarti kita sebagai guru tentunya harus ini Bu Nia ya harus mengerti apa sih yang tujuan agar si anak ini dapat aktif dalam pembelajaran kita.
itu tadi seperti rencananya Ibu Nia tadi itu kan termasuk pembelajaran kontekstual ya Ibu Nia ya, sehingga Mm-mm. anak-anak dapat belajar dengan lingkungannya, dengan melihat secara langsung. Nah, lalu sekarang nih, kira-kira untuk mewujudkan rencana dari Ibu Nia, kira-kira siapa saja yang akan Ibu Nia uh, Rencananya Bu Vita yang pertama ya teman-teman sejawatnya Bu Vita. Saya mau mengajak anak-anak yang di kelas itu untuk saling berkolaborasi, untuk mengajari si anak ini ketika dia kurang semangat. Soalnya anak-anak ini Bu Vita kalau misalnya yang ngajarin temennya itu dia lebih antusias biasanya Bu Vita, karena mungkin ya apa namanya seusianya lah, lebih mengerti lagi. Selain itu saya juga butuh dukungan dari kedua orang tuanya Bu Vita. Saya ingin mengajak kedua orang tuanya buat ikut memantau perkembangan si anak ini loh Bu Vita. Nanti misalnya saya kasih PR ya, mohon bantuan orang tuanya untuk tetap memantau, kalau bisa ya membantu mengajari di rumah. Seperti yang kita tahu kan Bu Vita, pendidikan yang utama itu kan pendidikan keluarga, pendidikan yang ada di rumahnya. Dan ya. waktu anak-anak itu juga lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi ya peran orang tua di sini sangat saya butuhkan kerjasamanya. Itu sih Bu Vita yang saya butuhkan untuk saat ini. Nah, menurut saya rencana Ibu Nia ini sangat bagus sekali. Saya juga setuju. Kalau saya mengalami hal yang demikian, saya juga akan seperti itu Bu Nia tentunya. Salah satunya tadi yang sangat menarik ya itu tutor sebaya ya Ibu Nia. Kebetulan saya juga seperti itu. Jadi ketika saya mengajar, saya sering um, nih mengajak kolaborasi antar siswa. Jadi salah satu siswa dalam berkelompok-kelompok itu ada yang namanya tutor sebaya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih gimana perasaannya Ibu Nia setelah kita berbincang-bincang masalah ini. Perasaan saya tuh kayak senang sekali Bu Vita. Jadi tuh dari pertanyaan-pertanyaan Bu Vita tadi tuh membuka pikiran saya Bu Vita. Kok saya nggak kepikiran dari dulu ya cara-cara seperti ini, bisa Ya, belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih banyak Bu Vita, perasaan saya jadi lebih tenang, lebih seneng, lebih adem lah sekarang Bu Vita. Terima kasih banyak Bu Vita. alhamdulillah Bu Nia. Lalu gimana Bu Nia bisa memastikan bahwa hal ini dapat berjalan sesuai dengan rencananya Ibu Nia dan dapat memastikan bahwa hal ini akan berhasil dan dapat memotivasi siswa untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam belajarnya. Saya yakin sih Bu Vita, karena ketika kita belajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan murid, apalagi menjadi kesenangannya dia, insya Allah akan membuat jiwanya siswa saya ini lebih termotivasi lagi, karena pasti dia merasa lebih diperhatikan sama gurunya. Karena kan di awal pembelajaran pasti saya akan menanyakan dulu, misal mau belajar yang menggunakan media yang mana. Jadi dia pasti akan merasa lebih diperhatikan lagi. Insya Allah ini akan sangat-sangat berhasil Bu Vita, rencana yang saya lakukan. Saya ikut senang jika Ibu Nia sudah bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Nia. Ternyata hasil perbincangan kita hari ini sangat banyak sekali manfaatnya. Yang utamanya tadi saya juga memiliki masalah, kemudian saya juga dapat menemukan ide-ide yang spontanitas sehingga ternyata alhamdulillahnya kita sama-sama dapat menemukan masalah kita. Kapan-kapan kita telepon-teleponan lagi ya Bu Nia ya untuk Iya, membicarakan hal-hal yang terbaik untuk siswa-siswa kita. iya Bu Vita, saya juga senang sekali dan saya juga akan tetap ini Bu Vita menceritakan perkembangannya, keberhasilan rencana saya ini ke Bu Vita nantinya. Baik Ibu Nia, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya untuk pembicaraan kita. Lain waktu kita sambung lagi. Oke Bu Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Vita.